Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raffi Noval Hakim dari SMA S Muhammadiyah 2 Genteng, selaku perwakilan dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award 2025. Dewan juri yang terhormat, moderator, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dari tim pro akan mendukung mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini lebih mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mosi ini sangat penting karena membicarakan tentang arah pendidikan yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Pendahuluan sebelum masuk ke argumen utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan klasik dan juga apa yang dimaksud dengan pendidikan progresif. Pendidikan klasik adalah model yang menekankan fondasi ilmu pengetahuan melalui trivium, grammar, logik, dan retorik, dan quadrivium, aritmetika, geometri, musik, astronomi. Prinsip utamanya adalah pembentukan akal budi, logika yang kuat, serta karakter berbudi luhur. Pendidikan progresif lebih menekankan pada kebebasan siswa untuk mengeksplorasi minatnya, metode belajar berbasis proyek, dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman. Sekelas pendidikan progresif terlihat lebih modern, namun jika kita kaji lebih dalam, pendidikan klasik justru lebih kokoh, berkelanjutan, dan juga relevan untuk membentuk manusia seutuhnya. Pada argumen pertama adalah fondasi pengetahuan yang kuat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan klasik menekankan pada pembelajaran dasar yang sangat kuat. Siswa tidak hanya diajarkan untuk mengetahui, tapi juga memahami dan menguasai inti dari itu pengetahuan. Dalam tahap trivium, siswa belajar tata bahasa, logika, dan juga retorika. Artinya, mereka diajarkan cara berpikir runtut, cara menyusun argumen, serta cara mengomunikasikan dengan jelas. Inilah bekal penting dalam kehidupan nyata, baik ketika mereka menjadi sebuah ilmuwan, pemimpin, maupun wirausahawan. Data dari Classical Education Journal tahun 2021 menunjukkan bahwasannya siswa di sekolah berbasis pendidikan klasik memiliki tingkat pemahaman bacaan yang 20% lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah progresif. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan dasar-dasar intelektual akan menghasilkan kemampuan analisis yang jauh lebih baik. Sementara pendidikan progresif kadang lebih berfokus pada eksperimen dan juga proyek, namun seringkali melupakan penguatan dasar. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang cerdas, berinovasi jika fondasinya pun rapuh? Pada argumen yang kedua, pembentukan karakter dan juga moral. Selain pengetahuan, pendidikan klasik juga menekankan pembentukan karakter dan juga moralitas. Pendidikan ini berakar pada pandangan bahwa pendidikan sejati bukan hanya untuk mencetak pekerja yang terampil saja, tetapi juga manusia yang berbudi luhur. Dalam pendidikan klasik, nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan ditanamkan sejak dini. Anak-anak diajak untuk menghargai tradisi, menginternalisasi norma sosial, dan juga menjunjung tinggi nilai kebenaran. Bandingkan dengan pendidikan progresif yang sering terlalu menekankan kebebasan individual, kebebasan tanpa arah, dan dapat berujung pada krisis moral, fenomena tawuran pelajar, degradasi etika di media sosial, hingga meningkatnya kasus kenakalan remaja di Indonesia. Menjadi alarm keras bahwasanya pendidikan kita kekurangan porsi pendidikan karakter. Pendidikan klasik menjawab masalah ini dengan menanamkan nilai kebijakan universal yang terbukti mampu membentuk pribadi jauh lebih unggul. Pada argumen yang ketiga, teruji oleh sejarawan dan juga relevan di masa kini. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat sejarah. Pendidikan klasik telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Galileo Galilei, hingga Isaac Newton. Semua lahir dari tradisi pendidikan klasik yang menekankan logika, analisis, dan juga kebijaksanaan. Di era modern, pendidikan klasik kembali bangkit. Di Amerika Serikat misalnya, sekolah berbasis Classical Education meningkat 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Menurut data National Association of Classical School tahun 2020, orang tua memilih pendidikan klasik karena mereka melihat hasil nyata bahwasanya siswa lebih terarah, lebih siap kuliah, dan juga lebih matang secara intelektual maupun moral. Artinya pendidikan klasik bukan kuno, justru ia adalah warisan sistem yang telah teruji waktu dan masih relevan di zaman digital. Teknologi telah berkembang, tetapi dasar berpikir logis, kemampuan berbahasa, dan moralitas tidak pernah usang. Jika kita membangun generasi emas 2045, kita tidak hanya membutuhkan anak yang pintar menggunakan teknologi, tetapi juga anak yang bijak, berakhlak, dan kuat berpikir. Pendidikan klasik adalah jawabannya.
Karena alasan-alasan tersebut, kami dari tim Pro menegaskan bahwasanya Dewan ini lebih mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mari kita bayangkan masa depan generasi muda Indonesia yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi unggul dalam karakter luhur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.